Kita sambung kajian kita nomor hadis yang ke-6. Di bulan yang lalu kita sudah membahas tentang prosesi kurban, karena memang sudah mendekati, jadi kita tidak bahas itu lagi kecuali ada yang bertanya nanti masalah kurban. Dan di malam ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Arba'un An-Nawawi atau Kitabu Arba'in An-Nawawiyah, hadis-hadis yang dimaktubkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'un An-Nawawiyah. Nomor hadis yang ke-6, An Abi Abdillah Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Abdillah Nu'man bin Bishir radhiyallahu anhuma, yang diridhai oleh Allah akan keduanya, qala, berkata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, inna halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umura mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, kemudian yang haram itu juga jelas, tapi di antara keduanya ada yang tidak haram sepenuhnya, ada yang tidak halal sepenuhnya, disebut syubhat. Disebut syubhat. Famanittaqa syubhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Siapa saja yang meninggalkan barang yang syubhat, berarti dia telah mendirikan agama atau memperkokoh agama. Wa mau waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami karra'i yar'a haulal hima. Dan siapa saja yang tidak menjaga yang syubhat, maka dia adalah orang yang tidak menjaga agamanya. Betapa pentingnya kita fahami dari hadis ini, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya di antara halal dan haram ada hukum pertengahan. Dia tidak halal sepenuhnya, dia tidak haram sepenuhnya. Siapa yang meninggalkan yang di tengah-tengah tersebut, maka dia termasuk mendirikan agama untuk diri dan keluarganya. Dan siapa yang tidak meninggalkan perkara syubhat tersebut, maka dia termasuk orang yang merusak agama dan keluarganya. Cara paling mudahnya begini, cara paling mudahnya, karena kalau kita bahas hadisnya, nggak bahas penjelasannya, itu agak susah. Kita konotasikan saja dalam bentuk analogi perbandingan. Contoh begini, kita ambil dalam syariat bahwasanya makanan halal itu jelas. Yang kedua, makanan haram juga jelas. Kita buat spesifikasi lebih mendetail lagi. Makanan halal yang disembelih itu jelas. Dia halal apabila disembelih dengan menyebut nama Allah, dan dia halal apabila hewan itu halal untuk dikonsumsi. Yang haram apabila dia tidak disembelih dengan menggunakan nama Allah, disembelih tapi tidak menyebut nama Allah, atau barang hewan-hewan yang tidak halal untuk dimakan tapi disembelih, maka itu jelas juga hukumnya haram. Di antara mereka berdua ada satu yang syubhat, pertengahan. Mana itu pertengahannya? Ibu-ibu saya ambil contoh ayam, bapak-bapak ayam juga biar lebih mudah. Ayam yang kita sembelih dengan menyebut nama Allah, hukumnya halal. Sepakat? Sepakat ya, kecuali ayam tetangga.
Harus jelas juga, kata Ustadz, pakai nama Allah. Perkara ayam siapa urusan belakangan, tidak, kecuali ayam tetangga ya, ayam sendiri ini. Kemudian saat kita tidak melihat ayam itu disembelih dengan menyebut nama Allah, kita tidak melihat ayam itu disembelih, kita bisa pastikan dia halal? Tidak. Satu. Kemudian ayam saat disembelih dengan nama Allah, ayam sendiri, maka hukumnya halal. Dikatakan disembelih saat dia hidup, diambil, kemudian ambil pisau, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayamnya dalam posisi hidup. Lalu pertanyaannya, kalau ayamnya sudah mati, disembelih lagi, kira-kira halal tidak? Satu, tidak halal. Kenapa? Karena dia tidak lagi disebut hewan bernyawa. Contoh analogi paling mudah kita langsung terapkan di kehidupan. Saat kita pergi ke pajak ayam, ingin membeli ayam pedaging, ingin membeli ayam pedaging, hina pugukeun manuk potong dengku, ya, ayam pedaging. Yang kita beli ayam yang sudah disembelih atau ayam yang belum disembelih? Kalau kita beli yang belum, kita terbebas dari syubhat. Ilung yang nyantaboh netulung si tiat. Isi Allahu Akbar kera ikoh daku. Berarti sah, ayamnya hidup, disembelih menggunakan nama Allah, jelas halalnya. Tapi ada perbandingan yang agak sedikit jenaka. Banyak orang sekarang yang nakal, jual ayam sudah disembelih, langsung dibeteti, gepulung menangkal lagi urindang ibineh panti kena, lagi awak bulek ibineh panti kena, ipu menan taku kalih mekron. Kanya kita tahu dia disembelih dengan nama Allah, jelas atau tidak? Tidak. Kita tahu posisi dia waktu disembelih hidup atau sudah mati? Tidak. Yang kita tahu dia sudah disembelih. Apakah disembelih saat dia masih hidup ataukah disembelih setelah dia mati? Maka hukum membeli ayam yang sudah disembelih, tidak langsung kita melihat proses penyembelihannya, hukumnya syubhat. Ingat itu. Makanya Ustaz jelaskan tempo hari sama ibu-ibu. Dulu waktu Ustaz di Takengon bersama ayahanda Sayyid Lidan Syah Al-Habsyi, di sana waktu kita mau beli ayam, pergi ke pajak bawah, tolong Pak, yang di kandang ini berapa satu ekor? Nah, umpamanya 60.000 ya, tolong sembelih. Habis disembelih, Allahu Akbar, dimasukkan ke tempat yang mengelupaskan bulu-bulunya, baru setelah itu dicincang. Tapi kalau tempat kita ada model yang gak ada lagi begitu, ini bahaya. Dan yang membuat mereka melakukan itu bukan orang lain tapi kita, karena kita waktu beli nggak nunjuk yang hidup, tapi kita langsung beli yang sudah dibetetin. Ini penting, mencegah yang syubhat. Satu, itu yang paling mudah dulu, mencegah yang syubhat. Karena kenapa? Karena kalau umpamanya ada beberapa pedagang nakal, sehingga BPOM, Badan Pengendalian Obat, Pengawasan Obat dan Makanan, puasa yang tahun lalu mereka turun menyidak beberapa pedagang penganan saat di tempat-tempat orang menjual penganan untuk berbuka puasa. Mereka menidak para daging-daging yang dibuat dalam masakan siap saji berbentuk Kentucky ataupun McDonald atau entah apalah namanya, yang kerap mengidah lidah pada kunyan. Ada saat mereka menyidak, mereka punya alat. Diambilnya sampel daging, ada di pesangan, ada di biren. Begitu diambilnya sampel daging, baik yang sudah digoreng ataupun yang memang belum digoreng, tapi ayamnya sudah dalam posisi hendak dijual, sudah disembelih. Diambil sampel daging, dicek dengan alat mereka,
begitu dicek dengan alat mereka, mereka bisa mendeteksi ini saat dia hidup disembelih, yang ini saat dia udah mati tapi disembelih lagi. Kenapa? Alamat atau tanda paling mudahnya, ayam hidup yang disembelih darah tidak lengket di daging. Ayam hidup, karena darah itu keluar langsung dari lehernya. Sementara ayam mati yang disembelih, darah itu membercak pada tulang dan pada daging. Ada pedagang nakal itu, kita nggak bilang daerah mana, ada pedagang nakal itu. Nah, begitu juga dengan produk makanan siap saji. Kita lihat disembelih ayamnya apa tidak. Nah, hati-hati makanya. Tapi ini penting. Kenapa? Satu kalimat, apabila bangkai tidak disembelih dengan nama Allah, ataupun setelah dia jadi bangkai disembelih, hukum kita memakannya adalah najis. Ya kan? Asbabun najasah al-maut, sebab-sebab terjadinya najis adalah karena mati. Ayam mati enggak disembelih, najis tidak? Najis. Ayam disembelih tidak dengan nama Allah, maka hukumnya najis. Lalu pertanyaannya, saat terjadi hal seperti itu, kita memakan makanan siap saji dari model ayam seperti itu, yang kita makan najis atau bukan? Bilangnya biasa aja, jangan saya pakai najis, aku jangan, najis saja biasa gitu ya. Jangan kayak ngomong ke tetangga. Hukum makannya, kita memakan najis. Akibatnya apa Ustadz? Kita jelaskan akibatnya sedikit. Ada orang yang begitu dia sholat, Allahu Akbar, semua yang ada tadi di pikirannya kembali datang. Mengingat masa lalunya bernama mantan, mengingat, enggak apa-apa lah, ada yang ingat bawang gorengnya juga. Gimana nasib bawang gorengku nanti ini? Ada juga kadang-kadang ya, tapi insya Allah enggak. Kenapa teringat semua itu? Karena tempat syaitan ada pada badan kita. Mana tempat syaitan? Semua tempat bernajis itu merupakan tempat syaitan. Waktu kita masuk ke jamban, bahasa Indonesianya WC. Bahasa itu berbahasa Inggris padahal water close. Ya, itu bahasa Indonesianya WC. Bahasa urung Aceh saya kamu pun nak kajut. Udah, waktu kita masuk ke kamar kecil, kita baca doa apa? Fatihah, paninyo. Masa Fatihah ada baca? Aku berak gawak ke orang ini. Berak malam berarti. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan atau jin laki-laki dan syaitan atau jin perempuan. Kenapa kita berlindung saat masuk ke jamban? Karena jamban tempat najis itu rumah syaitan. Lalu saat najis kita makan ke tubuh kita, maka badan kita dikuasai oleh setan. Itulah sebabnya saat kita sholat, Allahu Akbar, syaitan mempermainkan pikiran kita. Karena banyaknya barang bernajis yang kita konsumsi, ada tempat syaitan untuk bernaung di tubuh kita. Makanya besok-besok jangan lagi mudah makan yang demikian. Pastikan dulu, inilah maksud Rasulullah, syubhat itu merusak agama. Berapa banyak orang yang mendirikan salat, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Tapi mereka enggak tahu tujuan salatnya. Enggak tahu untuk apa salatnya. Kenapa enggak tahu? Makin banyak kita menyediakan tempat untuk syaitan, makin besar syaitan itu di tubuh kita, mempermainkan kita justru saat kita sedang menghadap Allah dalam salat. Jadi tanya pada pribadi masing-masing, kalau begitu salat pikiran kelayapan, berarti banyak barang bernajis di badan awak. Itu aja udah. Makanya ini paling penting. Sama ibu-ibu sering Ustaz jelaskan. Dalam mazhab Syafi'i, berdasarkan riwayat dari salah seorang murid Imam Syafi'i, nama kitabnya Mukhtasarul Muzanni, dikarang oleh Al-Muzanni, murid langsung Imam Asy-Syafi'i. Beliau berkata, beliau menukil qala Imam Syafi'i,
Berkata guru kami Asy-Syafi'i bahwasanya barang yang dilingkupi dengan najis maka hukumnya bernajis. Kan begitu? Nah, lalu analogi perbandingannya saat kita, ini kan dekat-dekat lebaran, ada di rumah yang pegat buih, yang model ubit, menyuraya namanya bolu. Ya kan? Nya pakai bau manuk bubuh gajah nan. Buah manuk, na darah buhana buah manuk. Kalau tidak dicuci, maka bolu itu bernajis. Dimakan si bapak mangatat mak tagunuronyo. Itu bahaya. Begitu si bapak salat, pikirannya dikuasai oleh syaitan karena tempat syaitan dari barang bernajis ada di tubuh kita. Makanya sering Ustaz jelaskan sama ibu-ibu jangan terlalu geragas kalau bahasa kami di timur. Bahasa Aceh be bulutan. Bahasa Indonesianya jangan terlalu rakus. Waktu kita pergi ke kedai kopi, kawin mau mana Ustaz? Ada. Itu yang laki-laki, perempuan jarang. Begitu main-main ke kedai kopi, ilung martabak telur ukuran leboh bo manuk. Nairah bo manuknya? Hana, maka hukumnya najis. Kita makanlah pula itu, maka kita menyediakan tempat untuk syaitan. Sekarang Ustaz tanya, hukum makan bernajis halal atau haram? Itunya ke orang but mendumnya. Memakan barang bernajis hukumnya halal atau haram? Sebelah sini haram. Nah kan kita bagi 4 blok ini ya. Perempuan bagi 2, laki-laki bagi 2. Udah selesai. Oke, karena memang semua pada nganggo diem, pura-pura hananging Ustaz mengambil gedanyung. Kita jawab secara langsung saja. Paling mudahnya begini. Yang disebut syubhat yang tidak jelas sucinya, maka dia jangan dimakan. Makanya alhamdulillah bagi ibu-ibu yang memang rutin ikuti kajian, Ustadz pribadi kalau beli makanan di luaran dibawa pulang, itu si punya rumah wajib ngelapor, Ustadz ini bukan buat sendiri, ini ibu-ibu bawa dibeli. Ustadz nggak makan. Tanya sama yang punya rumah. Nah, kalau ini goreng sendiri Ustadz, baru Ustadz makan. Kenapa? Jangan sampai masuk barang bernajis ke tubuh kita. Teliti, jangan asal makanan kayaknya enak nih, lagi tong bruh mandum let nyan be. Kenapa? Untuk khusyuk itu susah. Untuk khusyuk. Dan salah satu cara kita agar khusyuk adalah menjauhkan yang syubhat dalam makanan. Susah lo khusyuk. Waktu di Medan dulu kami buat program pelatihan solat khusyuk, manajemen solat khusyuk. Diajarkan 1 bulan metode untuk solat khusyuk. Kemudian 1 orang yang mendaftar kena biaya administrasi 1 juta. Kita kebetulan yang jadi narasumbernya waktu itu. Begitu pas semuanya ngedaftar, jalan setengah bulan ikut pelatihan metode itu, nanya iseng ke jamaah, kayak mana Pak selama ikut pelatihan? Bahaya Ustaz, makin saya ikut manajemen salat khusyuk makin gak khusyuk saya Ustaz. Kenapa gitu? Malah saya mikirnya gini Ustaz, manajemen salat khusyuk yang daftar 300 orang, 1 orang 1 juta, berarti Ustaznya dapat 300 juta. Ih banyak ya, malah saya ingat gaji Ustaznya gitu dia. Bayangkan itu, ikut manajemen salat khusyuk malah enggak khusyuk. Kenapa? Karena yang diukur tentang Ustaznya. Dapat berapa, potong bangunan segini, potong listrik segini. Mak banyak duit Ustaz tuh ya, terakhir duit Ustaz yang dikali-kali. Mana mungkin dia khusyuk? Itulah penyebab karena syaitan itu masuk ke dalam. Makanya untuk memanajemen diri sendiri agar ibadah kita khusyuk itu enggak susah. Ada manajemen kiat pribadi kita. Salah satunya menjauhkan yang syubhat. Kalau enggak jelas sucinya, jangan dimakan. Kalau enggak jelas halalnya, jangan dimakan. Saat kita suci makanan, halal makanan, jelas kita sendiri yang melihat, maka kita menjaga agar tempat syaitan bernama najis tidak ada di tubuh kita.
Saat nggak ada najis di tubuh kita, tempat syaitan nggak ada. Kalau nggak ada tempat, dia nggak akan ngisi. Makanya waktu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibedah dadanya kali kedua waktu peristiwa Isra dan Mi'raj, itu yang diambil apa? Tempat hasud, tempat sum'ah, tempat fitnah, tempat syaitan. Semua diambil karena nggak ada tempatnya, sehingga syaitan tidak bisa berdomisili manuk cucu. Kita semua menyediakannya. Lewat makanan kita sediakan tempat syaitan, lewat fikiran kita sediakan tempat syaitan. Masing-masing ukur sendiri. Masing-masing ukur sendiri, nggak usah bilang iya Ustadz saya gitu, nggak usah. Masing-masing ukur sendiri aja. Kalau begitu kita lihat kawan kita baru buat teras depan rumahnya, dari mana lah dia uang? Padahal tiap hari dia sama aku. Ah, itu setan tuh. Sikit kawan dapat rezeki, dia nggak ngomong. Dari mulutnya alhamdulillah, semoga memang cepat kau kaya. Dalam mulutnya, dalam hatinya monyetlah dia yang dapat aku enggak. Ah, itu bahaya itu. Itu setan itu. Sikit saudara dapat nikmat, kita usut dia kerjanya apa, dapat uang dari mana, jangan-jangan dia nipu orang. Itu setan itu. Kenapa? Karena kita menyediakan tempatnya. Masing-masing deteksi diri. Kalau sudah ada kita sering terfikirkan yang tidak dalam sholat, berarti tempat syaitan ada di tubuh kita. Lalu bagaimana Ustadz cara menghilangkannya? Tanamkan dalam diri, tidak lagi memakan makanan yang sifatnya syubhat. Kita fokus ke makanan dulu, bukan perbuatan, ke makanan dulu ya. Tidak lagi memakan makanan yang sifatnya syubhat, tidak lagi mengkonsumsi sesuatu yang sifatnya bernajis atau diragukan dia bernajis. Kemudian coba untuk rajin puasa. Itulah cuma caranya, lain nggak ada. Kenapa? Karena memang untuk menghilangkan semua yang ada di badan, puasa cuma syaratnya. Itu nggak mempan Senin Kemis, puasa Daud. Hari ini puasa, besok buka, lusa puasa lagi, besok buka. Itu caranya, itu baru mempan. Kalau Senin Kemis itu jarang mempannya. Kenapa? Sudah dikuasai oleh syaitan dalam bentuk najis di tubuh kita. Itu satu. Semakin besar tempat najis ada di tempat kita yang kita konsumsi lewat makanan, yang kita jadi asupan makanan di tubuh kita, itu akan membuat cara berpikir kita terprovokasi oleh syaitan sehingga menjurus kepada yang haram. Contoh paling mudah begini, kita semua pernah ingat nggak nama Syekh Bal'am? Nah yang ingat Pak merumpuk katanya. Syekh Bal'am hidup di masa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Beliau salah seorang ulama, derajatnya sekelas wali. Beliau Allah titipkan satu doa karena dia wali. Doanya bernama apa? Hizbul A'dham atau Ismul A'dham. Doa itu dititipkan, janji Allah siapapun yang berdoa dengan kalimat itu pasti kukabulkan, kata Allah. Hizbul A'dham atau Ismul A'dham. Udah? Kemudian raja Palestina awalnya jumpai Syekh Bal'am. Bal'am, ya tuan raja, kau kenal Musa? Ya, saya kenal. Dia adalah utusan Allah. Dia adalah Rasulullah. Kenapa wahai baginda raja? Aku ingin engkau doakan keburukan untuk Musa, biar dia mati. Karena raja ini ingin membunuh Nabi Allah Musa. Sementara Bal'am adalah seorang waliullah yang kenal benar bagaimana Musa. Gak mungkin wali bunuh Nabi. Kenapa? Karena sama-sama mereka merupakan perwakilan dari kekuasaannya Allah di muka bumi. Aku tak bisa. Kenapa? Karena aku dan Musa sama-sama menyembah Tuhan yang sama, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang para baginda raja, pulang semua hulu balang raja, tapi dengan satu siasat. Antarkan makanan-makanan kepada Bal'am. Diantarkanlah makanan, diantarkan ayam.
Ayam halal tidak? Halal, tapi tidak disembelih dengan nama Allah. Bal'am tidak tahu dimakannya makanan halal, tapi makanan itu sifatnya haram. Diantarkan pastel, rupanya colongan. Umpama ini ya, untung Kak Febri nggak datang. Umpama rupanya pastel nyuri. Diantarkan jambu. Nah, kan? Ini dikasih Habib Zainuddin depan rumah sedang berbuah, rupanya enggak, nyombot di pinggir pagar. Ngasih ke Ustadz, dimakan. Dikasihkan ke Bal'am, dimakan. Betapa banyaknya Bal'am makan yang halal, tetapi dia dari hasil yang tidak halal, sama dengan haram. Bal'am tak tahu. Begitu dia tak tahu, cara dia berpikir terkontaminasi oleh syaitan. Jadi walaupun kita nggak tahu itu halal atau haram, periksa. Sehingga apa? Banyak dimakan 3 bulan Bal'am dihidangkan makanan, buah-buahan segala macam. Padahal buah-buahan itu halal, tapi diambil dengan cara yang haram, dimakan oleh Bal'am. Genap 3 bulan dia makan, kemudian datang lagi raja. Jangan doakan supaya Musa mati. Doakan saja agar supaya Musa sakit keras. Aku tak mau, kata Bal'am. Kalau gitu, doakan saja Musa agar dia tersesat di dunia ini. Mikir Syekh Bal'am, kayaknya kalau doa tersesat enggak masalah. Karena sudah banyak makan yang haram, walaupun dia tak tahu itu haram, terkontaminasi pikirannya. Terakhir dia berdoa dengan Hizbul A'zam. Habis dia ucap Hizbul A'zam, apa yang dia minta? Ya Allah, sesatkan Musa di padang Sahara 40 hari 40 malam. Habis berdoa itu janji Allah, siapapun yang berdoa dengan Hizbul A'zam, ini Pak Alek jangan tanya, kayak mana Ustaz doa Hizbul A'zam, jangan tanya ya. Bahaya, agak kritis oleh kawan nih gitu kan. Diingat-ingat tadi Hizbul A'zam, mau nanya ini kayaknya, jangan ditanya. Itu urusan kita belakangan. Begitu habis berdoa, betul sesat Musa di padang Sahara 40 hari 40 malam. Begitu Musa sesat, di hari ke-39 Musa nanya sama Allah, karena isbatnya wa kallamallahu Musa taklima. Ya Allah, hamba biasa lewat sini, tapi kok kenapa aku mutar-mutar di sini saja ya Allah sampai 40 hari 40 malam. Allah menjawab, Musa, ini karena Bal'am berdoa untukmu. Apa doanya ya Allah? Agar engkau tersesat di Sahara 40 hari 40 malam. Kenapa engkau mengabulkannya ya Allah? Dia mendalimiku, kata Musa. Allah berkata, aku berjanji kepada Bal'am, siapapun yang meminta dengan Hizbul A'zam atau Ismul A'zam, aku pasti mengabulkannya. Musa terkenal nabi yang paling batat dalam bahasa tafsir. Apa kata Musa? Ya Allah, sebagaimana engkau berjanji tiada yang engkau ingkari satupun. Engkau berjanji pada Bal'am, siapa yang berdoa dengan Hizbul A'zam engkau kabulkan. Hari ini ya Allah, demi kemuliaanmu, engkau pun berjanji doa seorang nabi takkan pernah engkau tolak. Aku berdoa ya Allah, jangan kau matikan Bal'am sebelum dia su'ul khatimah. Sehingga Syekh Bal'am mati su'ul khatimah. Kenapa? Karena sering makan yang haram walaupun dia tak tahu itu haram. Makanya kalau datang kawan bawa mie, yuk makan mie yuk. Sesekali iseng, lu kena nomor berapa tadi ya? Tanya aja, biar jelas. Karena ada tipe kawan begitu. Nah, begitu tembus tadi 2 nomor ngajak makan mie ya kan, itu bahaya. Jadi kita makan mie yang halal Ustaz, mana tempat Pak Alek, mie 07, nah kan halal tuh. Rupanya uangnya harus jelas. Jadi penting, karena makin sering makan yang haram, walaupun kita tahu, kita tidak tahu. Jangan ada Ustaz, kalau nggak tahu kan nggak apa-apa, secara fikih nggak apa-apa, tapi di badan dan pikiran dia mengikat. Kenapa? Karena kita diberikan akal dan pikiran. Sebelum makan tanya, iya kan? Sebelum makan tanya, sebelum makan periksa. Masa periksa aja enggak? Udah kadung enak Ustaz enggak sempat periksa. Jangan pula geragas sekali. Jangan terlalu rakus, periksa dulu. Nah, makanya hindari makanan itu semua.
hindari. Tujuannya untuk apa? Agar kita yang pertama salat khusyuk, enggak ingat masa lalu, enggak ingat masa depan, enggak ingat anakku besok makan apa dalam salat. Kemudian agar ibadah kita nikmat, agar kalau saudara kita dapat nikmat, kita enggak gerasak gerusuk cari info dia dapat uang dari mana. Itu bahaya. Kenapa? Itulah ciri-ciri orang yang banyak tempat syaitan di dalam badannya, berwujud makanan bernajis walaupun secara zahir dia halal. Ingat sekali lagi kita jelaskan, walaupun dia halal tapi tetap wajib periksa. Halalu bayyinun wa haramu bayyinun wa bainihima asyubuhat. Halalnya jelas, haramnya jelas. Di antara yang halal dan yang haram ada yang samar-samar, namanya syubhat. Karena kita dekat-dekat lebaran, ada yang nggak bisa makan daging, ada yang nggak bisa makan daging sapi sama daging kambing. Nah, kadang-kadang beli ayam potong, tunjuk yang hidup, tunjuk yang hidup, ilung yang itu, tolong sembelih. Kita dengar sendiri dengan telinga kita. Karena banyak tempat kita ambil fatwa saenake udele dewe kalau bahasa kami. Seenak perutnya sendiri. Gimana itu? Ustaz, kita sembelih ayam 10. Kita pakai simbolisasi satu saja yang pakai takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lain gorok doang. Ada lo yang gitu. Satu nyawa dengan 10 nyawa itu beda. Per nyawa dihilangkan dengan takbir. Itu kalau merujuk fikih. Nah, kalau merujuk kepada tasawuf lebih bahaya lagi. Nama kitabnya Tazkiyatun Nufus, nama pengarangnya Abul Hasan Asy-Syazili dari Bani Hasan, zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru dari Abul Abbas Al-Mursi, guru dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau berkata apa? Siapapun yang tinggalkan salat dengan menyebut nama Allah, dia tidak sujud kepada Allah, maka haram dia menghilangkan nyawa makhluk Allah. Kalau orang ada tinggal solatnya, nyembelih ayam, haram dalam Imam Abul Hasan Asy-Syazili. Makanya dulu waktu masa tanyo-tanyo lu kan tanyo ubud dia teman ubud ya. Masa-masa banyak-banyak drone ya, menyona dan ti manuk kiban. Hanya kaun nang kuimu mirumu. Pakan mak ka uji le, jut mak kalian na mak nyompak kadruk manuk kabar pada kuimum kayu si dia. Kita dulu nyuruh nyembelih ayam saja pada Pak Imam. Generasi orang tua kita dulu. Kalau kita sekarang ateka gehitan kasih manuk ikannya jut keren gitu kan. Itu bedanya kita dulu sama kita sekarang. Kenapa? Karena Sayyid Hasan Asy-Syazili dalam kitab Tazkiyatun Nufus, pensucian jiwa dan hati, beliau menjelaskan haram menghilangkan nyawa makhluk Allah dengan menyebut nama Allah kalau dia tidak sujud kepada Allah. Ya, jadi menyusingah ngeh tanya ti manuk kedro tu tingat ira ku sembayang ti Jumat tagai-tagai kibang ku nak ti manuk. Ya merumpak nganggurai tanya ku mulia di kan. Hai tengku kiban merempak manuk saboh ubeo tiu si bagonya merempak gonya beo kana bodo bajo tengku baik krit haje kurung. Kadang begitu cara berpikir kan, Ustaz, ayamnya kecil Ustaz. Kalau betul lah Ustaz bilang enggak sah dalam madhab tarikahnya Syaziliyah, orang yang tidak salat atau tinggal salat nyembelih ayam, paksa kami buat tempat Pak Imam Pak Ustaz. Ayam kecil kan nggak mungkin suruh sembelih doang nggak kami antarin Ustaz. Mau antarin apa? Tulang sama ceker kan nggak mungkin. Ya kita cari alasan. Makanya kalau mau agar ayam itu halal, ya sholat. Jangan jadi orang nyembelih lain. Jadi beda kaidahnya, beda cara pemantapannya. Sehingga kita kembali pada pokok bahasan kita untuk kedepannya. Untuk kedepannya, sesuatu yang sudah kita jelaskan di awal waktu tempo hari, beberapa pertemuan sebelumnya, ingat. Kemudian yang ini tolong diingat-ingat, karena penyebab kita tidak khusyuknya salat, ya ini salah satu sebab terbesarnya. Banyaknya najis yang masuk ke tubuh kita menjadi tempat bermainnya syaitan pada tubuh dan pikiran kita. Itu satu. Karena menyangkut datangnya mak megang.
yang nggak bisa makan daging. Yang bisa, dulu kami diajarkan. Kalau masa-masa kami dulu SMA, sekarang kan 29 udah tamat SMA gitu kan. Masa-masa SMA kami dulu itu ada Biren Express. Kami tinggal di Kampung Baru Cat Ijo. Tahu? Di Kampung Baru Cat Ijo itu. Nah, dah begitu pas kami sekolah, naluk motor BE ipok kameng. Begitu motor BE ipok kameng muat-muat kameng. Pe je ada. Ibu beliau ke rumah Kak Tati. Itu dengan mata kepala masa itu. Sekarang enggak lagi insyaallah ya. Sekarang enggak lagi. Pertanyaannya itu halal atau haram? Hidup Ustaz, disembelih Ustaz, punya siapa? Tanya juga kan punya siapanya. Kejadian lemoy pok lah motoba. Truk ke depu sembelih ki bancara dro ibuh kamati ibuh golom publo. Pajuh tanya mangat tadi mangat. Tiba mangat main elawak lejin. Jadi ada kejadian seperti itu. Jadi kalau mak megang pun utamakan beli daging itu kepada orang yang memang sifatnya amanah. Kami diajarkan sama almarhum orang tua kami. Nak, kalau Iwan nanti beli daging, kata ayah almarhum, beli daging, kita kan punya banyak saudara yang memang spesialis jagal lembu. Itanya kan le syara tu orang titi lemo. Ya kan, belum buat syara mentang, hendak payah belum pasai. Menyojino, ai nan titi lemo malamnya. Nah, ilong tengah per kilo apa? Jut, ku perai rumah. Jut, hendak payah jauh ku dalam. Terus yang tak rumah, orangnya jelas, dagingnya jelas. Karena kenapa? Badan BPOM, MUI dan MPU memberikan fatwa orang yang menyembelih hewan di hari mak megang harus sehat. Hewannya bukan orangnya ya. Harus sehat orangnya. Hewannya. Harus sehat, orangnya ya sehat juga, kalau enggak gimana menyembelih gitu kan. Harus sehat hewannya. Kalau enggak sehat, enggak layak makan. Kenapa waktu antraks, flu burung banyak yang terjangkit? Karena banyak pedagang nakal. Hewan tak sehat pun disembelih atau sudah mati digoreng ulang. Jadi lebih amanahnya bagaimana? Menyona syarat yang titi ilmu. Telepon mentang. Nak kata mesti aku mau megang nyona, ilung leh kilo boh. Ditha go biasa limong payah peng kalinya. Leh kilo, napa ya aku cok kenam kaitak kena rumah. Hanapu jelo intak mentang tu. Dah, intak rumah. Mudah. Jelas orangnya, jelas kita tahu cara dia menyembelihnya. Itu cara paling mudah. Kemudian 3 pertemuan sebelum malam ini. 3 pertemuan awal sebelum masuk puasa. Ada satu peringatan yang paling penting. Ustaz ingatkan lagi, kena jumpa mak megang lagi nih. Idza akala lahmul ibil fatawaddau. Apabila kalian makan daging hewan ternak, ibil itu isbat kepada unta. Tetapi lafdul am wa iradatil kul. Maksudnya unta, umumnya semua hewan ternak. Jadi kita artikan saja, idza akala lahmul ibil, apabila kalian makan daging hewan ternak, fatawaddau, maka wudulah kalian. Kenapa berwudu? Karena hewan ternak itu pendendam. Tuh mak megang pada uroti. Ada akan mak megang 2 uroti kata si kurban kadang-kadang. Apabila kalian memakan, kata Rasulullah, daging hewan ternak, maka berwudulah kalian, karena mereka pendendam. Maksudnya apa ya Rasulullah kalau bahasa kita? Sifat dari yang kita makan akan diwarisi oleh yang memakan. Kenapa orang yang rutin makan BABI, kita enggak bilang babi. Udah bilang urusannya. Kenapa yang rutin makan BABI? Dia kadang-kadang bisa berhubungan badan saling bantu-membantu, 1 betina 2 jan. Karena babi begitu. Menurun sifat dari binatang itu kepada yang memakan dagingnya. Lalu pertanyaannya, Rasulullah menyuruh kita berwudu saat kita memakan daging hewan-hewan
yang dihalalkan, daging sapi, daging lembu, daging kerbau, daging unta, daging kambing. Setelah makan daging, fatawadda'u, berwuduklah kalian. Kenapa? Karena daging yang kita makan membawa sifat hewan. Saat kita berwuduk, kita menetralisir sifat-sifat tersebut. Mana salah satu sifat hewan? Hewan itu pendendam. Yang na pelara limo, yang na pelara kambing, nyan mupung. Menyolumo leh ijep taco leh diba leh ijep nyan ta pru watu tingah nya tamang bek ne pelikut laju ipe ne. Kami pribadi enggak percaya dulunya, tapi kami sengaja pelara kambing dulunya. Nah ini sahib kami urung minta umpanah jamun Dr. Edian PSD wate pelara kambing jamun raya-raya kambing. Nah kan kambing etawa. Begitu pah pelara kambing handa patih lagi kan Rasulullah sang hayu tanyo dengan Nabi. Begitu habis dia minum, ada sisa air setengah, kami siramkan ke badannya. Besok kami masuk, begitu balik badan mau keluar dari pintu, lagi bam jepeduk tiga. Ternyata benar engkau ya Rasulullah, kambing itu pendendam, lemau menancit, unta menancit. Makanya kita dari mulai kecil sampai sekarang habis makan daging sapi, daging kambing, ada berapa kali wudhu? Nggak ada kan? Lalu pertanyaannya, ada nggak di sini yang nggak pendendam? Preh, udip hang kutumai walah mati kerendah aku tak. Nyandung pendendam katanya. Kenapa? Karena kita tidak menetralisir apa yang disampaikan oleh Rasulullah melalui hadis beliau. Itu sebelum Ramadan, karena dekat mak megang Ustadz sampaikan. Ustadz ulang sekali lagi sekarang, karena beberapa hari ke depan kita mak megang, dan saat Aidil Adha kita pun menyembelih hewan kurban, yang otomatis kita memakan daging dari hewan kurban. Idza akala lahmul ibil fatawadda'u. Apabila kalian memakan daging hewan ternak, maka berwuduklah kalian. Mangat seafood getanyo hanjut lagi seafood kameng, mangat kameng hanai duk seafood bak getanyo. Menancit dengan lemau dan yang lainnya. Itu penting. Sekali lagi, idza akala lahmul ibil fatawadda'u. Apabila kalian memakan daging unta atau daging hewan ternak, wudu itu. Kemudian lam akul, jangan kalian makan lahmul ibil salasa marratan. Jangan kalian makan daging hewan ternak 3 kali berturut-turut. Ini bahaya Ustaz. Kami sampai 1 bulan masih menyipak kaki sapi itu di kulkas. Itu hati-hati. Artinya boleh dia di kulkas tak masalah. Tapi kalau kita siang makan itu, malam makan itu, besok pagi sambi dulu sama yang lain. Entah ikan asin, entah ikan bandeng. Kenapa? Kita menuruti apa kata Rasulullah. Jangan memakan daging hewan ternak 3 kali berturut-turut. Bek mesiga lehega pajuh. Kibancit menyokatruk bak kedua, pulhung 3. Nya pajuh lain lah orang salah. Itu ingat. Kenapa? Rasulullah melarang agar kita terjaga. Bukan karena haramnya, karena sifat pembawa daging itu akan menurun kepada kita. Itu dijaga oleh Rasulullah. Makanya Rasulullah diludahi orang, beliau marah tidak? Tidak. Dibunuh orang, Suraqah namanya, mau dibunuh, mau ditikam, beliau marah tidak? Tidak. Idanya baru lain gaya ingin. Apa kau lihat-lihat? Nah, baru lain gaya ingin. Ya kan bang? Tunjang kau nanti ya kan? Main tunjang aja kerjanya. Padahal mau dikirikannya tumbang awak kan? Itu kalau kita. Tapi Rasulullah sudah diludah, sudah diancam bunuh, bahkan sudah mau ditikam, Rasulullah tidak pernah marah. Itu yang ingin Rasulullah ajarkan ke kita. Kita manusia jangan mewarisi sifat hewan. 3 yang kita ingat hari ini. Habis sudah kita pulang atau makan-makan dulu. 3 yang kita ingat. Yang pertama, hindari yang syubhat.
Satu saja lewat makanan dalam wujud daging, lebih spesifik ayam pedaging. Kalau tidak dengan mata kepala sendiri kita melihat disembelih, jangan makan. Kentaki Ustaz beliau manok pegak di rumah, tepung naik gede. Nyemenang kan? Ya kan? Satu. Yang kedua, idza akala lahmul ibil, apabila kalian memakan daging hewan ternak, fatawaddau, berwuduklah kalian. Kemudian jangan makan 3 kali berturut-turut, selingi dengan daging yang lain atau dengan makanan yang lain. Tujuannya apa? Agar sifat hewan tidak menurun kepada kita. Udah, itu saja diingat, selesai, insyaallah aman. Salat kita terjaga, khusyuk kita terjaga, hati kita terjaga, dan kita bukan golongan manusia pendendam. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan.